Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, baik di mancanegara maupun di dalam negeri, ya. Dan kita tentunya dengan sebuah harapan, semoga sholawat itu menjadi catatan lagi amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, aku ucapkan terima kasih. Semoga selalu always dan always selalu, tidak pernah never dan never tidak pernah, menjadilah ya sebuah keteguhan untuk setia sebagai yang anti skip, anti download. Bila berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini, ya. Linknya ya, jangan diunduh, di download terus diedit semaunya sendiri, terus di-re-upload, diunggah ulang. Jangan begitu, ya. Karena kajian-kajianku itu tidak bisa terpotong begitu, akhirnya nanti lost content. Berikutnya, atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang aku tidak bisa tentunya menyebutkan satu persatu, ya. Semuanya lah, ya. Matur nuwun, terima kasih banyak atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu semuanya. Oke. Kali ini aku mau membayar hutangku, ya. Hutang yang lama belum aku tunaikan. Ini dari Ibu Ayunda Esal yang ada di Bogor, ya. Tepatnya ini masuk requestnya di Mampir Ngombe, di acara yang pagi-pagi itu, ya, menu tambahan kita. Tapi akhirnya aku bawa ke sini karena nanti kita akan berbicara ayat demi ayat, ya, meskipun tidak terlalu jelimet, ya. Oke. Pertanyaannya dulu atau komentarnya dulu aku bacakan. Ibunda Ayunda Esal, ya, jadi yang ada di Bogor. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra, Islam nasional dari Bogor, Gus. Ternyata banyak, ya, yang dari Bogor, ya. Mantap juga ini. Ada yang ibu-ibu, bapak-bapak, yang masih remaja juga ada yang dari Bogor. Maaf Gus, saya penonton setia, namun baru pertama kali komen Gus, dan langsung mau request terjemahan surat Al-Baqarah ayat yang kedua Gus, antara terjemahan Zalikal Kitabu menurut Depak berarti kitab ini, sedangkan Zalikal Kitabu artinya kitab itu seharusnya. Saya punya kesulitan untuk mengajarkan kepada anak saya yang masih duduk di bangku SMA Gus, karena saya memulai mengajarkan kepada anak saya bahwa terjemahan kitab suci bukan kitab suci, Gus. Tapi untuk memulainya saya belum paham menjelaskan perbedaan ini dan itu. Di surat Al-Baqarah ayat kedua, Gus, atau apakah mungkin Gus pernah menjelaskannya di kajian lain sebelumnya? Belum Bu, ya, belum. Aku belum pernah membuat video tentang ini. Kalau sekilas dalam video-video lainnya itu ada, tapi tidak khusus, ya.
Sekarang akan kita buat khusus. Jujur akhir-akhir ini ada beberapa video Gus yang belum sempat saya tonton karena kesibukan. Oke, diatur saja waktunya Bu ya, karena memang ada 1000 video lebih sudah. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih Gus. Oke, terima kasih. Pertama kali aku ucapkan terima kasih atas kesetiaannya menunggu ya. Baru sekarang aku sempat bayar hutang. Untuk yang lainnya juga yang sudah request juga mohon sabar ya. Nanti insya Allah satu persatu akan aku bayar tunai. Kalau lupa ya diingatkan gitu ya, namanya juga lupa. Oke, sebelumnya salam dulu untuk keluarga yang ada di Bogor ya, dan untuk seluruh PW yang ada di Bogor semoga sehat selalu ya. Dalam ridho Gusti Maha Agung. Begitu juga untuk seluruh PW yang ada dimanapun di Nusantara ini maupun di mancanegara. Kita mulai ya. Jadi ibu ini mempertanyakan surat Al-Baqarah ayat 2. yang ditanyakan cuman ini itunya ya. Ini itu. Maka tajuk kita adalah kitab ini atau kitab itu. Nah, gitu ya. Kitab ini atau kitab itu tajuknya. Sorry, ini sudah habis sebetulnya. Kitab ini atau kitab itu. Boros juga ini. Kita pakai ini ya. Gak apa-apa. Sudah banyak yang siap membantu pengadaan spidol. Ini baru dikirim dari Tangerang. Ya, ini jangan khawatir. Kitab ini atau kitab itu. Mana yang bener nih? Quran surat Al-Baqarah suratnya kedua ayatnya kedua. Sip. Suratnya kedua, ayatnya kedua, mantap. Ini tajuk kajian kita. Sebelumnya aku kasih seperti biasanya ada yang namanya introduction ya. Introduction. Jadi itu lama ya, sudah berapa tahun yang lalu ada acara di undangan ya di Bali ya, ada acara ya, ada kasus, intinya kasus waktu itu ada kasus satu keluarga ya, satu keluarga itu meresahkan. Ada satu keluarga itu ibunya sudah janda ya, kemudian sepertinya sih kalau aku lihat itu masalah ekonomi. Terbelit ekonomi, ketemulah yang menolong. Kebetulan yang menolong itu sepertinya ya aktivis gitu aja lah gampangnya ya. Akhirnya dia diajak untuk memeluk agamanya yang menolong itu alias murtad. Aku dalam rangka itu oleh Arimatea Bali, karena Arimatea ini ada di cabang-cabangnya ya, ada di Bali saat itu. Aku ditelepon dan aku suruh ke sana. Itu tujuan utamanya, tetapi akhirnya kita juga diminta untuk isi kajian di Denpasar dan di Kelungkung. Yang malam pertama itu di Denpasar. Ya, di Denpasar. Dan ini perlu kalian contoh, karena ini contoh yang baik. Ya. Aku diundang isi kajian di sana, itu di rumah seorang orang sana nyebutnya pengusaha villa gitu menyebutnya. Ya, dianya saja pengusaha villa, maka rumahnya yang bagus seperti villa. Tapi pada saat itu aku enggak ketemu karena mereka berdua itu maksudnya suami istri pergi umroh. Ya, cuman mereka sudah wanti-wanti sudah meninggal pesan gitu ya.
termasuk sama pembantunya, kan ini orang kaya jadi punya pembantu gitu. Nanti kalau aku datang gitu maksudnya disuruh tidur, jadi sudah disediain kamar dan kamarnya itu gambar-gambarnya AA yang ada di Bandung. Jadi beliaunya itu apanya ya, followernya gitulah kalau bahasa kita ya, penggemarnya AA ya. Jadi kamar itu satu kamar khusus itu disiapkan ya. Mungkin kalau AA-nya ke Bali mungkin tidurnya di situ ya, karena foto-fotonya itu dipajang. Jadi aku disiapkan kamar di situ, nanti kalau anu tidur di sini gitu ya. Nah, jadi begini caranya, dia ini seorang pengusaha villa yang aku bilang tadi. Kalau istrinya aku kurang kopi ya, kurang kopi. Tapi sepertinya masih ada hubungannya dengan Pulau Jawa. Jadi keluarganya ada di Probolinggo dan konglomerat juga, pengusaha bis. Kalian tahu ya, bis terkenal dari Probolinggo, bis apa itu? Aku nggak usah sebutkan lah ya. Jadi intinya orang The Hype lah gitu ya, orang The Hype. Nah, perantau-perantau sebetulnya sih itu sama siapa saja boleh ikut ngaji. Tapi memang yang diakomodir, yang direkrut itu perantau-perantau dari tanah Jawa. Ya. Dari tanah Jawa ya banyak, ada Trenggalek, ada Kediri, ada Blitar, ada Malang, ada Surabaya. Yang merantau ke sana cari hidup lah ya, mencari rezeki. Itu dikoordinirnya terus diundangkan ustadz. Jadi mereka punya jadwal, nggak tahu seminggu berapa kali itu ada kajian. Gitu. Nah pas aku datang, aku itu ngisi kedua setelah mereka ngaji kajian rutinnya, ya, ada kiainya itu diundang. Aku yang keduanya, karena aku kan edisi apa ya? Edisi yang spesialis atau yang khusus yang tidak terjadwalkan gitu ya. Jadi aku mengikuti aja gitu. Mereka dulu ngaji rutin, baru berikutnya aku yang isi kajian. Dan sebetulnya kiainya juga ngerti gitu ya. Mungkin ya dikasih tahu ya. Pada waktu itu mereka mengkaji tentang Al-Baqarah ya, walan tadoan kalian dulu gitu ya. Dan jadi aku nanti tinggal melanjutkan saja. Jadi ngena gitu ya. Ya sama-sama narasumber sepertinya sudah ada sinyal supaya nggak jomplang, supaya matching nih materinya apa gitu. Sudah nggak usah dirundingkan, tahu sendiri gitu. Nah, jadi begini, para peserta kajian itu perantau-perantau dari tanah Jawa itu kan grup ngaji, jadi banyak ya. Itu datang itu makan dulu mereka. Jadi ada maghrib itu pada datang satu persatu, langsung makan. Jadi sama pembantunya ada meja besar itu sudah disiapkan, itu ada soto, menu segala macam lah, tinggal pilih makan. Setelah makan selesai, ba'da isya ya sholat isya itu langsung baru mereka ngaji. Gitu. Nah aku berpikir ini patut dicontoh nih sama saudara-saudara kita yang secara ekonomi punya kelebihan. Ya, bikin di rumahmu kajian, panggilkan ustadz. Sebelum ngaji kasih makan, insya Allah itu menjadi amal jariah untukmu. Yang mengalir walaupun kau nanti telah mati. Karena di sana ada masalah ilmu yang disampaikan. Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleha. Ya. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat ini. Ya, karena kamu punya andil. Makanya aku sampaikan supaya menjadi contoh di antara PO-PO Gus Bekti yang secara ekonomi dilebihkan oleh Allah. Bikin satu grup kajian ya. Nah, nanti datangkan ustadz ya, sebelum ngaji makan dulu ya. Jadi di sana sudah ada siap screen itu sudah ada, tinggal kita tarik gitu aja. LCD sudah siap lah, karena memang mereka, aku nggak tahu seminggu berapa kali itu ada kajian gitu ya. Itu aku sampaikan supaya bisa menjadi contoh yang baik untuk kalian semuanya ya, baik di Indonesia maupun di Malaysia terutama. Kalau kamu secara ekonomi dilebihkan oleh Gusti Allah yang kamu agung, bikin kajian-kajian seperti itu ya. 10 orang, 20 orang enggak masalah. Jangan banyak-banyak dulu ya. Ya maksimal itu 25 orang dulu ya, pesertanya. Oke. Itu malam pertama ingatku, baru malam kedua aku
bergeser ke Klungkung. Jadi Klungkung itu lebih, dan pasar ke sana lagi ya lumayan jauh sih masih kan, sudah dekat penyeberangan arah mau ke Lombok ya. Di malam kedua itu aku ngisi kajian di masjid. Kalau tadi kan di rumah, di rumahnya seorang yang pengumrah gitu ya, di masjid. Nah, aku ngisi kajian di masjid. Aku bilang, kan ini mustami banyak, dan aku kan tidak hafal satu persatu, nggak kenal juga ya. Aku bilang begini, bahwa depak itu terjemahannya ada masalah. Meskipun ada yang benar, artinya tidak semua salah, tapi tidak semua benar. Karena ada yang salah. Nah, tugas kita, ayo bareng-bareng yuk. Yang salah ini kita benarkan. Nah, aku kan lepas saja, nggak tahu. Aku orangnya seperti yang kamu lihat keseharianku lah ya. Nosing tulus lah, ngomong yang ngomong aja, masalahnya apa sih? Aku juga begitu, tanpa beban ya ngomongnya. Nggak tahu ya, ketika aku menjelaskan seperti itu, ada mustami yang tidak terima. Itu ya. Ada mustami yang tidak terima. Ya dia mengungkapkan rasa ketidakterimaannya lah ya. Aku diam ya. Kebetulan aku masih ingat pesan ketua kami, ketua Arimatia, dia bilang, ketika seseorang sedang berlari kencang jangan kamu stop, kamu tunggu saja sampai dia berhenti baru kamu dekati gitu. Aku juga gitu, ketika mustami yang nggak terima ini aku bilang depak ada kesalahan ya. Dia bla 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 bla, aku diam aja, tak dengerin gitu. Tak dengerin. Karena kalau langsung aku bantah rame nanti, sedangkan mustami lain banyak yang nonton, jadinya nggak kajian nanti, saling bantah ya. Jadi aku biarkan bla 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 bla. Setelah dia berhenti, baru aku jelaskan. Ya aku jelaskan ini surat Al-Baqarah ayat 2. Sudah Pak, sudah. Oke Pak. Aku jelaskan. Setelah aku jelaskan, baru dia akhirnya diam. Dan setelah kajian kami sempat ngobrol sesaat. Itulah masalahnya ya. Kalau kita sudah menganggap seolah-olah terjemahan itu sakral, padahal terjemahan itu tidak sakral. Dan kenapa dia marah? Ternyata dia karyawan depak di Bali, aslinya dari Blitar. Dia tugas depak, kan di Klungkung itu ada sebuah kawasan muslim. Dan memang itu muslim, bukan mu'alaf. Mereka dari kerajaan Klungkung dulu, ya orang Bali. Ketua Arimatia Bali itu, Wayan Saipul itu ya Bali, ya asli, bukan mu'alaf. Ya, jadi kalau kita nggak tahu sejarah akan menjadi bingung, dikirain Bali itu Hindu semua, enggak juga. Ada keterikatan kekeluargaan pada zaman kerajaan dulu, kerajaan Klungkung, dan itu kerajaan Islam. Ya, memang mayoritas Hindu tentunya. Oke, itu cerita yang kedua ya. Yang ketiga, di rumahku kan dulu juga di kontrakan yang lama tuh. Ya, aku juga begitu. Aku gelar kajian setiap malam minggu 2 kali. Malam minggu 2 kali, dan semua teman-teman, aku mewadahi teman-teman yang tidak bisa bebas di kajian kami yang utama. Ya sudah, ayo kaji di rumahku, bebas ngomong. Kamu mau ngomong apa saja bebas, yang penting argumentatif. Nanti kalau ketemu ya alhamdulillah, nggak ketemu saling menghormati. Oke, setuju, kita gelar. Salah satu pesertanya ibu dosen. Ibu dosen nggak enak lah ya. Salah satu fakultas apa dia ngajarnya? Yang jelas universitasnya universitas swasta terkenal dan backgroundnya agama. Ya. Jadi dia juga aktivis, itu ya, samping dosen aktivis dan juga ustazah. Jangan lupa, karena ada kumpulan ibu-ibu dia juga suka ngaji. Pertama kali ikut kajian 2-3 kali, oh mantap dia bilang. Oh ini bagus ini, oh ini mantap. Ya.
Berikutnya, aku kan tuan rumah, aku nggak jadi narasumber, aku panggilkan Gus Hendy ya itu, sama satu lagi Gus Bambang, semoga Allah merahmatinya karena sudah almarhum belum 3 bulan ini ya. Jadi sedih kita kalau ada orang-orang pintar itu meninggal ya. Sementara kita belum mewarisi ilmunya secara total, sudah ditinggal ya. Gus Hendy dan Gus Bambang aku jadwalkan ini 1 minggu sekali, jadi 1 minggu 2 kali kan. Pada waktu itu nggak tahu, aku lupa giliran siapa. Dikatakan bahwa terjemahan Depak itu bermasalah. Sama seperti yang aku di Kelungkung tadi. Ini ibu dosen tuh ya, nggak terima dia, nggak terima kalau Depak disalahkan. Dan akhirnya sudah kita rayu ya, namanya ibu-ibu ya. Kita rayu, kita deketi, oke begini, tetap ngaji bu. Nah, akhirnya dia tetap aja nggak mau ngaji lagi ya sudah. Kita sudah berupaya untuk merekrutnya ya supaya tidak, artinya kalau memang ibu pemahamannya begitu ya nggak apa-apa, kita hormati gitu loh, nggak usah ngikuti yang ini gitu, tapi ibunya tetap mengambil keputusan untuk tidak ikut ngaji lagi ya sudah, kita hormati gitu ya. Itu seorang aktivis, artinya dia juga ngisi kajian, ustazah, dosen di salah satu fakultasnya lupa aku, universitas backgroundnya agama, juga tidak terima ya kalau kita mengatakan bahwa terjemahan Depak ada masalah. Kenapa? Mindsetnya itu belum terbangun bahwa terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Yang nggak boleh di otak-atik itu kitab suci. Kalau terjemahan kitab suci terserah aja. Dia mau diterjemahkan Jawa jadi Jawa, terjemahkan Sunda jadi Sunda, terjemahkan Indonesia jadi Indonesia, terjemahkan India jadi India, terjemahkan Inggris jadi Inggris dia. Dan yang namanya terjemahan itu tidak ada 100% sama, tidak ada. Mesti ada entah berapa derajat itu ya, penyimpang. Aku pernah main ke Surabaya, nggak taunya, aku juga nggak tahu kalau itu ibu juga, dia dekannya bahasa Inggris, bukan sekedar dosen. Dekannya bahasa Inggris, aku main ke rumahnya, salah satu kampus swasta di Surabaya. Ya hampir sore itulah kami bertamu. Terus tak tanyain, Bu, bahasa Inggrisnya satu kata aja. Ini nggak tahu orang ini bahasa Jawa sih, kalian bahasa Indonesia tahu nggak? Nanti kalau nggak tahu tanya kepada temanmu yang Jawa. Kelilipan, apa artinya bu bahasa Inggrisnya? Kelilipan itu ya nggak bisa. Kelilipan itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia pun sulit. Kalau hanya satu kata, harus banyak kata. Benda masuk, benda kecil, serpihan apa ke mata kita. Iya kan? Diterjemahkan ke bahasa Indonesia aja nggak bisa. Yang satu kata loh ya. Aku bilang sama ibu itu, satu kata bahasa Inggrisnya kelilipan apa? Nggak bisa dia. Akhirnya aku dipukul. Sampai tuh ada aja mas gitu. Ya, terus aku guyon itu. Itu sebagai bukti bahwa terjemahan itu tidak bisa diposisikan sakral sebagaimana original teksnya. Dan alhamdulillah kita masih diwarisi Al-Quran dalam edisi original teks. Mana Al-Quran? Ya. Jadi ada terjemahannya, itu tidak boleh liar dia harus didampingi oleh original teksnya. Nah, seperti ini ya. Nih, ada original teks berdampingan dengan terjemahannya. Jadi kalau ada kesalahan terjemahan, kita kan sudah sering mendekonstruksi, larikan ke original teksnya. Ya. Bahkan obsesi yang digagas oleh guru Wanani, guru Al-Qur'anku, supaya kita belajar Al-Qur'an, setiap kita itu nggak tergantung orang lain, bisa menerjemahkan, bisa menafsirkan. Oh nggak boleh menafsirkan gini-gini, siapa bilang nggak boleh? Selama dia punya kemampuan mau belajar ya silakan aja menafsirkan. Memangnya ada Allah bilang yang boleh menafsirkan hanya Pak Ijo, Pak Idi, Pak Ino gitu, lainnya nggak boleh gitu. Terus orang mau tunduk tafsiran dia, nggak bisa dong gitu. Ya, oke. Gini, kalimatnya begini.
Zalika kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Yang dipermasalahkan oleh bunda kita ini zalika, ya. Kenapa itu diterjemahkan kitab ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Aku sekalian Bu ya, mumpung sekalian satu tarikan napas. Terjemahan Depak ini sebetulnya bermasalahnya tidak hanya pada jalikanya saja loh Bu. Makanya aku jelaskan dulu, nanti kita fokus ke jalikannya ya. Karena yang ibu stressing pointnya kan di jalika. Ya, jadi begini sebetulnya. Kitab Zalika itu kenapa ini? Aku cari referensi sampai beberapa hari hunting. Ya, baik yang pemikir-pemikir Indonesia, pemikir-pemikir asing. Tidak ada satupun argumentasi yang secara logis itu bisa diterima. Kenapa kok diterjemahkan ini? Yang terjemahan bahasa Inggris juga ini. Gak tahu kalau orang sudah ada di benahi. Padahal Zalika itu kan itu, bukan ini. Jadi dia satu ke barat, satu ke timur, ke sana, ke sini, nggak nemu. Ini itu, ini, kan nggak ketemu ini. Barat timur dia. Zalika itu sudah jelas, artinya seharusnya itu. Karena kalau ini itu hada, ya hada, sorry, double A. Aku nggak bisa arobiunnya. Kalau bisa arobiunnya asik ya. Dikirain Ustadz beneran nanti. Hada, ya. Kurang bagus tulisannya. Itu ini. Kalau zalika itu kan beda. Ya. Zalika itu. Ya. Kalau hada itu ini. Nah, masalahnya ini arobiunnya Zalika tapi diterjemahkan kitab ini. Aku cari referensi yang ada, tidak ada satupun yang bisa menjelaskan secara rasional itu kita bisa terima. Maka aku tolak. Seandainya ada argumentasi yang bisa diterima secara rasional, maka aku terima. Maka aku tolak. Ya, karena apa? Zalika itu ya. Kalau hada itu ini. Maka seharusnya Zalika kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, maka diterjemahkan kitab itu. Itu Bu ya, dijelaskan sama putranya. Kitab itu. Oh, kok di sana terjemahkan begini-begini, itu urusan dia. Bisa nggak dia mempertanggungjawabkan? Karena teksnya jelas Zalika itu artinya itu, bukan ini. Ya, itu namanya dia tidak tunduk terhadap teks. Karena kalau Allah mau ini, maka Allah pakai haza. Lah ini Allah pakai Zalika kok, yang artinya itu diterjemahkan ini, kan jadi kacau. Jadi ini dibawa ke sini, jadi kacau. Ya, maka Bu, aku tekankan, ya, sampaikan kepada putranya, ya, bahwa terjemahan itu bukan kitab suci. Ya, dia bisa saja salah, dan yang ada pada Depak itu salah. Seharusnya kitab itu, ya, bukan kitab ini. Ya, dari sinilah aku membuat sebuah hipotesa. Tentunya kalau Al-Quran diterjemahkan dalam edisi Melayu sudah banyak ya, jauh sebelum Indonesia merdeka. Yang kita bicarakan ketika Indonesia merdeka, ketika tahun 1928 kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia itu. Pertanyaannya, siapa sebetulnya pilot project yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia? Itu perlu kita runut itu.
Aku pernah dapat dengar, cuman aku cari lagi konfirmasinya nggak ketemu. Itu ada yang diberi tugas untuk menerjemahkan. Nah, dari sini aku mempunyai sebuah hipotesa yang belum tentu benar, tapi juga tidak bisa dinafikan. Jangan-jangan dulu menerjemahkan tidak dari Arabiunnya langsung, tapi dari edisi terjemahan bahasa Inggrisnya dibawa ke bahasa Indonesia. Ya jelas bermasalah seperti ini. Gitu loh. Karena aku sudah bilang, dari bahasa aslinya original text diterjemahkan ke bahasa lain itu sudah satu kemungkinan ada bias. Ketika dari terjemahan diterjemahkan lagi, ya biasnya bertambah lagi. Diterjemahkan lagi, bias lagi. Gitu loh. Ya, seperti sudut itu, ya. Sudut. Ya. Pertamanya sih segini derajatnya, lama-lama segini. Kamu tarik terus ya segini derajat penyimpang. Ini original teksnya, ini terjemahannya. Ya, seperti itu. Jadi aku punya hipotesa, jangan-jangan ini diterjemahkan dari bahasa Inggris, tidak mengambil dari original teksnya Arabiumnya, diambil gampangnya gitu loh. Daripada repot-repot, sudahlah bahasa Inggrisnya kita Indonesiakan. Tapi ini masih hipotetatif loh ya. Kalau misalkan Anda punya argumentasi, data, sejarah, historikal yang lain, silahkan ajukan. Ya. Oke. Nih aku hapus dulu ya. Supaya kita semua tahu. Kita cari komparasinya ya. Kita cari komparasinya supaya semakin jelas. Tapi sebelum itu aku sampaikan dulu bagaimana surat Al-Baqarah 2 itu harusnya diterjemahkan. Nah begini. Zalika kitabul la raiba fih hudalil muttaqin. Kalau depan kan begini. Kitab, maksudnya Al-Quran. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ininya sudah kita bicarakan ya, kita tolak, kita pakai itu ya. Sekarang begini, tidak ada keraguan padanya, oke. Berikutnya nih yang nggak pas ini. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi seolah-olah sebelum membaca Al-Quran sudah bertakwa dia. Jadi hanya orang-orang yang bertakwa saja yang menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk. Kita nggak tahu dia kok bisa bertakwa dengan apa. Jadi masalah terjemahannya. Ya, karena jelas begitu. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi kesan yang kita ambil adalah ada orang sudah bertakwa, lalu dia menggunakan Al-Quran sebagai petunjuknya. Pertanyaannya, kalau memang begitu, lah dia bertakwa dengan apa? Orang Al-Quran aja belum tahu, kan begitu. Maka terjemahan yang pas itu begini. Ini sekalian aja ini ya, supaya kita tidak menjelaskan tentang ini dan itu ya. Ini begini. Kitab itu ya tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka untuk menjadi takwa. Jadi kalau lu mau takwa, ya ini jadikan petunjuk hidup lu gitu. Nih. Ya. Kalau lu mau bertakwa, lu kan belum bertakwa nih. Nah, lu mau bertakwa, mau jadi takwa, ini petunjuk. Kalau lu sudah menggunakan Al-Quran ini sebagai petunjuk, way of life, nah maka lu dikatakan bertakwa. Bukan ujuk-ujuk dia bertakwa terus menggunakan ini sebagai petunjuk. Lah dia bertakwanya dengan apa? Gitu. Ya. Gitu Bunda ya. Oke, nah sekarang kita cari komparasi yang hadza. Yang hadza ya. Yang hadza. Ini hadza. Hadza alias hadza itu ini. Ya. Itu nanti bisa dibaca ya di Quran surat 1 ya. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayatnya yang ke-37. Itu jelas sekali ya dibacakan. Ini panjang ya.
panjang sekali ini. Di situ adalah maka dia Allah menerima dengan penerimaan yang baik ya. Terus ke bawah, dari mana ini engkau peroleh? Ya, dari mana ini engkau peroleh? Dia itu menggunakan ininya itu menggunakan haza. Ya. Di sini, ya. Nanti bisa dibaca sendiri, yang penting ininya kamu catat dulu. Ya. Oke. Berikutnya 2 ya. Quran surat tetap ya. Ali Imran surat yang ketiga ayatnya yang 36. 62. Ayatnya yang 62. Ya, ini pendek ini, jadi aku baca aja. Inna haza lahual qosusul haq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahual azizul hakim. Sungguh ini, inna haza, sungguh ini. Nah, dia haza itu ini. Ya. Ini benar nih terjemahannya. Ini. Ya. Jadi kalau di sini mau ini dia harusnya pakai haja, nggak pakai jalika. Tapi kan faktanya originalnya pakai jalika. Maka nggak bisa diterjemahkan ini. Karena ini ada sendiri bahasakan kalimatnya. Ya. Oke. Berikutnya ini aku ambil satu surat aja supaya nanti kamu gampang ya, kamu buka Al-Qur'an. Kamu harus buka Al-Qur'an loh ya. 3 Quran surat Ali Imran surat ketiga ayatnya 138. Ya. 138. Haza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Lihat ini terjemahannya. Haza, inilah. Bayanul itu maksudnya bayan ya. Al-Qur'an itu maksud. Suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia. Inilah haza bayanul. Suatu keterangan, maksudnya ya Al-Qur'an yang menerangkan ya. Ya. Inilah haza bayanul ya. Inilah suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang. Nah, ini juga bagi orang-orang yang untuk menjadi takwa, bukan orang-orang yang bertakwa. Ya. Oke, ini ketiga ini dia pakai aja. Terjemahnya tepat. Di sini tepat, di sini tepat, di sini tepat. Di sini masih bisa lihat. Sekarang yang jalika ya. Jalika. Itu. Ya, itu. Maka kita bisa lihat, kita sudah dekonstruksi ya. Pertama, Quran surat ya. Jam berapa adiknya nanti? Gak apa-apa, tinggalin aja. Iya. Dia jemput adiknya lagi kursus melukis. Tazwir ya benata takdir nanehiban ke. Lukisan apapun, seindah apapun bisa kita buat, tapi takdir tidak bisa kita buat. Itu pepatah India. Dan sekarang nanti lagi kursus di sekolahnya di SD Muhammadiyah 4. Dia ambil ekskulnya melukis. Ini biar disebut lah itu. Ya. Oke, Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayatnya kedua. Kita tidak mau pakai ini, tapi pakai itu. Gimana? Katanya siapa? Ya sudah, kamu ambil, sudah nggak usah banyak tanya, adik menunggu. Sudah ambil di sekolahan gitu lah. Ya. Oke. Ya. Jadi nggak konsentrasi tadi aku. Contohnya ini Quran surat Al-Baqarah surat 22, kita tidak menggunakan ini tapi itu karena dia jalika. Tekstualnya jalika. Ya. Ini satu ya. Yang kedua, Quran surat
Al-Baqarah juga ya. Surat 2 ayatnya yang ke-68. Kamu lagi ngapain tuh? Kok lama banget? Adiknya nunggu loh. Tuh. Ya. Quran surat 2 Al-Baqarah surat 2 68. Ya. Di situ juga dijelaskan ya. Zalik ya, di akhirnya itu ya. Di akhirnya itu ya. Dia Allah berfirman bahwasanya sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Pertengahan antara itu. Pertengahan itu. Oh, ini kemarin ada yang pesan ini ya. Oh, tapi bukan ya, sapi tentang warna ya. Warna itu warna sapi. Itu perdebatannya nanti warna sapi, merah bata, sapi warna kuning gitu ya. Kalau apa mungkin ayat ini yang di request kemarin ya, lupa aku. Jadi begini. Di sini tertulis awanun baina zalik. Jadi pertengahan di antara itu ya, di antara tua, enggak tua, di antara muda, enggak muda. Ya, sedang. Kalau bahasa kita sedang. Sedengan gitu ya. Sedang ya. Itu pakai zalika juga itunya ya. Kemudian di surat 2 ya. Quran surat ini yang ketiga ya. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayatnya yang ke-74. 74 ya. Itu juga di awalnya itu jalika. Ya. Suma kosat kulubuhum mim ba'di zalika. Kemudian setelah itu zalika dia. Ya. Jadi sudah cukup ya. Kita ambil 3 sampel. Ini tadi 1 sampel ya. 3372, 2 sampel, 362, 3 sampel, 3138 yang menjelaskan tentang bahwa zalika itu. Jadi ini kita ini mencari penjelasan Quran by Quran ya. Bahasa pondoknya Quran bil Quran gitu ya. Jadi Quran kita cari penjelasannya dari Quran gitu ya. Inilah ya, ayat-ayat inilah yang menjelaskan bahwa zalika itu artinya ini. Sorry. Lain yang dilingkari, lain yang diomong. Hadra itu artinya ini. Ya, contohnya ini. Oke. Berikutnya yang zalika ya. Simbol pertama Quran surat Al-Baqarah suratnya 22 ya. Simbol ketiga Quran surat Al-Baqarah ayatnya 268. Yang ketiga Quran surat Al-Baqarah surat 274. Ya. Inilah ketiga ayat ini yang menjelaskan kepada kita bahwa zalika artinya itu. Ya. Jadi sudah klop ya Quran bil Quran atau Quran by Quran. Itu ibu yang bisa aku sampaikan khususnya untuk ibu kita yang ada di Bogor ya. Dan juga untuk semua peor terkasihku dimanapun kalian berada. Silahkan ibu dipelajari, nanti sampaikan kepada putra-putranya ya. Ibu ini subhanallah ya mengajarkan kepada Al-Quran. Jadi bagaimanapun yang namanya terjemahan itu bisa kita dekonstruksi ulang ya. Ini karena kita punya data. Kalau kita tidak punya data ya nggak berani. Argumentasinya di mana ya? Ini kita ambil 3 ayat untuk haja, 3 ayat untuk zalika. Jadi fair 3 sama 3. Maka sejak saat ini ajarkan kepada putranya bahwa diksi ya zalika pada Quran surat Al-Baqarah ayat 22 itu harus diterjemahkan kitab itu, bukan kitab ini. Karena kalau Allah mau
menyampaikan ini tentunya Allah menggunakan hadza. Begitu Bu ya argumentasinya. Oke, sampai di sini dulu, semoga bisa menjadikan wawasan yang akan menambah kita cinta terhadap Al-Qur'an. Oke, untuk semua pewarta kasihku ya, semoga mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.